Selamat malam yang terhormat serta saudara-saudari sedama. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Malam hari ini kita berkumpul untuk mengulang kembali Sabda Sang Buddha dengan membacakan parita secara live melalui Zoom. Dengan kekuatan keyakinan pada Santiratana, dengan kekuatan kebajikan, kekuatan parita yang kita bacakan, semoga memperoleh ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, lancar kerjanya, maju usahanya, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari rintangan, kesulitan, dan mara bahaya, serta dilindungi karma baiknya. Demikian pula semoga para dewa, para makhluk yang tampak dan tidak tampak, turut berbahagia atas pembacaan parita yang kita bacakan, sehingga memberi kondisi yang baik untuk keluarga. Silakan kita buka buku parita halaman 23. Untuk yang mempunyai altar, mari kita nyanyikan nanti Dupa dan Lili. Saya kamar di situ ya, ketokan enggak apa-apa. Ya, Lili manggil, biasanya orang-orang manggil aku Mbok gitu aja. Ya. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivadhemi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari kita buka halaman 71. Dewata Aradhana. Samanta Cakkawalesu Atra Gaccantu Dewata Saddammang Munirajasa Sunantu Sagga Mokkhaddam. Satye kami carupe girisika ratate canta likhe vimane dipe rate cagami taruwana gahani gehawatum hikete Bumma cakyantu dewa jalathala wisami yakha gandha banaka titanta santikeyang muni wara wacanang sadau me sunantu
Buddha sanawakalo ayam badanta, Dhamma sawanakalo ayam badanta, Sangha pairupasanakalo ayam badanta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammam saraṇaṃ gacchāmi, Sangham saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Dhammam saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Sangham saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Dhammam saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Sangham saraṇaṃ gacchāmi. Halaman 73, Namakara Siddhigatha. Yo cakuma moha malapakato, samangwa buddho sugato vimutto, marasa pasa vinimocayanto, pape sikhemang janathang viniyam, Buddhaṃ warantang sirasa namami, lokasa nakanca vinayakanca, tante jasate jayasi dihotu, sapantaraya ca vinasamentu, Dhammo dajo yo viyatas sasatku, dasesi lokasa visudi magang, niya niko dhamma darasadari, sata waho santikaro sucinno, dhammang warantang sirasa namami, moha padalang upasan tadahang, tante jasate jayasi dihotu, sapantaraya cavina samentu, saddhamma sena sugata nugoyo, lokasa papupa kilesa jita, santo sayang santiniyo jagoja, swakata dhammang viditang karoti, sanghang warantang sirasa namami, buddhanu buddhan sammasiladiting, tante jasate jayasi dihotu, sapantaraya capina samentu. Saccakidiyagata. Nati me saranang anyang, buddho me saranang warang, etena sacca wacina, soti te hotu sabhadang. Nati me saranang anyang, dhammo me saranang warang, etena sacca wacina, soti te hotu sabhada.
Nati me saranang anyang, sangko me saranang warang, etena sacha wacena, sotite hotu sabhada. Halaman 76. Maha Karuniko Nati Tiadigata. Maha Karuniko Nato Ataya Sabba Paninang Pure Tua Parami Sabba Pato Sambodhi Muttamang Etena Sacha Wacena Mahontu Sapu Padawang Maha Karuniko Nato Hitaya Sabba Paninam Puretwa Parami Sabba Pato Sambodhi Muttamam Etena Sacha Wacena Mahontu Sapu Padawam Maha Karuniko Nato Sukhaya Sabba Paninam Puretwa Parami Sabba Pato Sambodhi Muttamam Etena Sacha Wacena Mahontu Sapu Padawa. Halaman 78. Namo Kara Thakagata. Namo Arahato Samma Sambuddhassa Mahesino. Namo Uttama Dhammasa Swakata Sewate Nida. Namo Maha Sanghasapi Visuddha Siladithino. Namo Omatyara Dasaratana Taya Saksadukang. Namo Omakati Tasa Tasa Watutaya Sapi. Namo Karapabawena Vigacantu Upadawa. Namo Karanubawena Suwati Hotu Sabhada. Namo Karasate Jena Vidimhi Homi Tejawa. Halaman 79, Manggala Sutta. Ewami Sutang Ekang Samayang Bhagawa Sawatiyang Viharati Cetawane Anata Pindikasa Arami Attako Anyatara Dewata Abhikantaya Ratiya Abhikantawana Kewala Kapang Jetawanang Obasetwam Yena Bhagawatenu Upasang kami Twa Bhagawantang Abhiwadetwam Eka mantang athasi, eka mantang tita kosa dewatang, bhagawantang gathaya ajabasi, bahu dewa manusaca, manggalani acintayung, akang kama nasotanang, Bruhi manggalamuttamang asewana cak balanang panditanan cak sewana puja cak puja nianang eta manggalamuttamang
Patirupa desa wasoca, ubeca kata punyata, ata sama panidhica, eta manggalamuttamang, bahu saccanca sipanca, winayo ca susikhito, supasita caya waca, eta manggalamuttamang, mata pitu upathanang, utadara sasanggaho, anakula cakamanta, eta manggalamuttamang, dananca dhammacariyaca, nyata kananca sanggaho, anak waca nikammani, eta manggalamuttamang, arati wirati papa, maca pana cak sanyamo, apa mado cak dammesu, eta manggalamuttamang, gara oca niwato ca, santuti ca kata nyuta, kalena dhamma sawanang, eta manggalamuttamang, kanti ca sowaca satta, samana ca dasanang, kalena dhamma sakhaca, eta manggalamuttamang, tapoca brahmacariyanca, arya saccana dasanang, nibbana sacikiriyaca, eta manggalamuttamang, puthasa loka dhammehi, citang yasa nakampati, asokang wirajang kemang, eta manggalamuttamang, eta disani kakwana, sabbata maparicitta, sabbata sotingga canti, tante sang manggalamuttamang di. Mari kita buka halaman 95. Buddha Nusati. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho, wijacarana sampano sugato lokavidu, anuttaro purisa dhamma sarati, sattha dewa manuksanang, Buddho Bhagavati. Dhammanusati. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Veditapo Vinyohi Di. Sanghanusati. Supati panno bhagavato sawaka sangho, ujupati panno bhagavato sawaka sangho, nyayapati panno bhagavato sawaka sangho, samicipati panno bhagavato sawaka sangho, yadi dan cattari purisa yugani, atha purisa pukkala, esa bhagavato sawaka sangho, ahuniyo paahuniyo
Dakhinio Anjali Karanio Anuttarang Punya Ketang Lokasa. Mari kita buka halaman 100. Attanitya Parita. Vipasisa namatu caku mantasa siri matu sikhi sapi namatu sapa buta nukampino Wesa busa namatu natakasa tapa sinum namatu kaku sandhasa marasena pamadinum konagama nasa namatu brahma nasa usikmatu kasapasa namatu vipamuta sasabadi Anggira sasa namatu sakya putasa siri matu yo imang dhamma madese sisa paduka panudanam ye capi nibuta loke yatha butang vipasisum tejana api suna mahanta vitaksaradam Hitang dewa manusanam yang nama santi gotamam wijacarana sampanang mahantang vitaksaradam wijacarana sampanang budang wanda gotaman Mari kita buka halaman 103. Mola Parita. Udetayan cakuma ekaraja parisawano patawi pabaso tang nama sami harisawanang patawi pabasang taya jaguta viharemu diwasang Ye brahmana vedagu sapadammi Deme namo te camang parayantu Namatu buddhanam namatu bodhiyam Namo vimutanam namo vimutiyam Imang so paritang katwa Moro carati esana apetayang cakuma ekaraja harisawano patawi papaso tang nama sami harisawanang patawi papasang daya jaguta vihare murating Ye brahmana vedagu sapadammi Deme namo te camang parayantu Namatu buddhanam namatu bodhiyam Namo vimutanam namo vimutiyam Imang so paritang katwa Moro wasama kapayi Mari kita lanjut di halaman 115. Pembacaan parita untuk AI Jiana Wimalagrini untuk ulang tahun yang ke-71. Kita baca 3 kali yang di bait kedua. Saat halada sukita wirulha buddha sasani aroga sukita hohi saha sabdehinya tivi saat halada sukita
wirulha buddha sasane aroga sukhita hohi saha sabbe dinyativi saatha lada sukhita wirulha buddha sasane aroga sukhita hohi saha sabbe dinyativi. Semoga Ijeni Bima Larini memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan serta mendapat kemajuan dalam Buddha Sasana, selalu sehat dan bahagia. Mari kita kembali ke halaman 105. Dewata Yojana. Dukkha patta cakni dukkha bhaya patta cakni bhaya soka patta cakni soka hotu sabbe pipanino eta wata ca ammehi sambatang punya sampadang sabbe dewa numo datu sabba sampati sidia danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana birata hontu gacantu dewata kata sabbe buddha bala pata pacika nancap yang balang arahanta nancati cina rakam banda misap basu. Kita ke halaman 116. Cula Manggala Cakawalagata. Sabba buddha nubawena sabba dhamma nubawena sabba sangha nubawena buddha ratanang dhamma ratanang sangha ratanang tinang ratanang anupawena catura siti sahasa dhamma khanda nupawena pita kataya nupawena jina sawaka nupawena sapite roga sapite baya sapite antaraya sapite upadawa sapite dunimita sapite awak manggala winasantu ayu wadako dana wadako siri wadako yasa wadako bala wadako wana wadako sukha wadako hotu sabhadam dukkha roga baya wira soka satu cupadawa anika antaraya biwina santu cate jasa jaya siddhi danang lapang soti bagian sukhang balang siri ayu cakwanno cakokang budi cayasawa ata waca ayu diwasidi bawantu de bawatu sabamangkalang rakantu sabadewata
Sabba Dhamman Bhavena Sada Soti Bhavantu Te Bhavantu Sabba Rakhantu Sabba Devatam Sabba Dhamman Bhavena Sada Soti Bhavantu Te Bhagavatu sabha manggalang rakhantu sabha dewatam sabha sanghanubhavena sada sodhi bhavantu te. Terjemahannya akan dibacakan oleh Seni. Dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan ketiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha, dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa Sang Pemenang, semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda jelek, semua malapetaka grup Anjang Sana Edaka menjadi lenyap adanya. Semoga grup Anjang Sana Edaka senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berkedudukan terhormat, berkekuatan besar, berparas bagus, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, musibah, serta segala macam rintangan apapun, semua lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun dan keberhasilan hidup ada pada grup Anjang Sana Edaka. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada grup Anjang Sana Edaka. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada grup Anjang Sana Edaka. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Sangha, semoga kesejahteraan selalu ada pada grup Anjang Sana Edaka. Semoga demikian selalu adanya. Semoga demikian selalu adanya. Semoga demikian selalu adanya. Marilah kita menambah satu kebajikan lagi dengan bermeditasi. Meditasi kita hari ini dengan Anapanasati, dengan memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Marilah kita duduk dengan rileks. Kita cukup perhatikan nafas masuk dan nafas keluar secara alami. Meditasi dilanjutkan.
Meditasi selesai. Anusasana hari ini akan dibimbing oleh Bante Atadirotera. Kami mempersilakan Bante. Masih mute, Bante. Ya, masuk ya. Masuk, Bante. Ya, mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mengawali dengan melakukan puja kepada Guru Agung Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atta sama panidija etang manggalamuttamanti. Menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, bisa menggunakan waktunya menyisihkan sebagian dari yang dimiliki untuk bersama-sama memperkokoh kembali keyakinan kepada Tiratana. Karena dengan kita memperkokoh kembali keyakinan kepada Tiratana, maka kita sesungguhnya mendekatkan diri kepada ajaran luhur dari Guru Agung Sang Buddha. Mengingat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti apa yang seringkali Guru Agung Buddha sampaikan bahwasanya diri kita adalah apa yang kita lakukan. Jadi sehubungan dengan siapa diri kita secara duniawi adalah apa yang kita lakukan. Sebab kalau kita berbicara diri secara lokutara, secara di atas duniawi, ya tentu tidak ada yang disebut diri. Karena anatta. Tetapi di dalam lingkup duniawi, kita adalah apa yang kita lakukan. Dan berbicara tentang apa yang kita lakukan adalah berisi tentang 3 hal, yaitu apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita ingin tahu tentang siapa diri kita juga harus senantiasa melihat apa yang saat ini kita pikirkan, apa yang saat ini kita ucapkan, dan apa yang saat ini kita kerjakan. Seringkali kalau di masyarakat umum, orang berusaha mencari tentang siapa sejatinya manusia. Bahkan ada orang yang mencari sejatining urip. Sampai-sampai pergi untuk bertapa, pergi untuk berpuasa, bahkan tidak jarang meninggalkan semuanya demi mencari sejatinya hidup. Tetapi secara kacamata Dhamma, di lingkup kehidupan perumah tangga, kita adalah apa yang kita lakukan. Maka ketika kita tidak bahagia, ketika kita bahagia sekalipun, itu juga bergantung dari apa yang kita lakukan.
Maka penting sekali kita sebagai umat Buddha di saat-saat seperti ini punya kesempatan yang baik. Karena seringkali saya katakan umat Buddha yang beruntung itu bukan hanya umat Buddha yang secara materi bisa mencukupi kebutuhan harian. Seringkali orang juga berhenti di situ. Secara faktor kebutuhan sudah terpenuhi, orang mengatakan, wah sudah terima kasih Bante, apa-apa sekarang tidak kurang. Terima kasih Bante, sekarang apa-apa sudah kecukupan. Anak juga lulus sekolah, pekerjaan juga ada. Ya semua keluarga tidak kurang apa-apa Bante. Memang betul. Itu adalah kecukupan, sifatnya yaitu masih keberuntungan di satu sisi. Tetapi di sini menjadi keberuntungan sendiri tidak semua orang miliki. Yaitu mendekatkan diri untuk belajar Dhamma. Nah, kita juga mendengar. Yang penting berbuat baik aja, Bante. Kan hidup kita kan apa yang kita lakukan. Sebetulnya kita tidak usah belajar Dhamma, Bante. Yang penting berbuat baik. Kan sudah cukup. Nah, kalau kita berbuat baik, tidak punya standar, tidak punya standar Dhamma, ini bisa salah. Ya, bisa salah tempat. Ya, makanya meskipun kita tahu perbuatan baik itu baik, perbuatan baik itu terpuji, bahkan apa yang kita lakukan itulah diri kita. Tetap kita menggunakan acuan, yaitu Dhamma ajaran Sang Buddha. Jadi kalau seseorang kita mendengar, ya tidak usah ke wihara lah, tidak usah mendengarkan Dhamma, tidak usah puja bakti. Yang penting di masyarakat kita jadi orang baik. Tetapi kalau tidak punya dasar Dhamma yang kuat, nanti di belakang itu bisa nggerutu loh. Ya, di belakang itu bisa nggerutu, di belakang itu nanti bisa kecewa. Makanya tidak jarang kita mendengar. Dulu saya sudah banyak berkorban, banyak menolong orang. Tapi orang-orang sudah pada melupakan saya. Makanya di sini tetap ya perbuatan baik yang kita lakukan tetap acuannya pada Dhamma. Makanya Bapak dan Ibu, saya yakin umat Buddha Surabaya ya sudah punya karakteristik yang baik lah. Seperti berdana, wah itu tidak usah diomong. Itu tidak usah diomong. Urusan berdana, wah kalau saya pergi ke Edaka, tidak kurang-kurang makanan. Ya, secara berdana, ya itu baik. Praktek sila juga baik. Ya, tetapi meskipun demikian, kita tetap improve, meningkatkan, mengembangkan diri kita tetap belajar Dhamma. Makanya Bapak dan Ibu jangan terhenti dengan kalimat yang penting jadi wong apik wis ae cukup. Ya jangan berhenti di situ. Ya jadi jangan berhenti di situ. Karena kalau berhenti di situ nanti standarnya itu tidak sesuai dengan Dhamma. Bahkan kelihatannya menolong pun yang ditolong tidak tepat sasaran. Ada orang minta dikasih, ya itu baik. Tetapi kita harus tahu siapa yang kita berikan itu. Ya, jadi siapa yang kita beri itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai untuk kebaikan ngasihnya kurang, untuk keburukan ngasihnya kebanyakan. Ya, karena apa? Pemahaman tentang nilai-nilai luhur ini ya penting kita miliki. Maka di sini Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, saya kembali menyampaikan ya supaya para Bapak dan Ibu senantiasa mengingat bahwasannya kita adalah apa yang kita lakukan. Dimulai dari apa yang kita pikirkan. Ini yang harus dimiliki. Karena penyakit ke depan ya, penyakit ke depan yang paling berbahaya itu bukan penyakit kelaparan. Ya. Penyakit ke depan yang paling berbahaya itu bukan penyakit bencana alam. Penyakit ke depan yang paling berbahaya adalah penyakit pikiran. Ya, makanya sekarang kita sudah melihat ya beberapa hari ini ya ada di media-media sosial. Di media-media sosial kita mendengar ya di media-media sosial kita mendengar ada perilaku ya yang sekarang heboh penggunaan narkoba. Ya kan ada beberapa yang terkena narkoba.
kemudian ada prostitusi. Ini kan urusannya urusan pikiran ini. Ya, ini urusannya urusan pikiran. Maka ketika kita belajar Dhamma, ya kita mengelola dulu, diawali dari mengelola pikiran. Oleh karena itu ya para bapak dan ibu, ya kita berusaha untuk mengelola pikiran. Pikiran ini bisa kita kelola, pikiran ini bisa kita jinakkan selama kita mengembangkan ketenangan. Kalau bapak ibu punya ketenangan, maka batinnya bisa dikelola. Apa yang membuat kita tidak tenang? Ya, apa yang membuat kita tidak tenang? Yang membuat kita tidak tenang karena kita mudah terbawa emosi. Ya, namanya emotion. E itu energi, motion itu gerakan. Jadi energi yang mendorong Anda untuk bergerak, namanya emotion. Ya, makanya orang itu yang semula diem, ya, yang semula baik-baik saja, tidak ada persoalan, ketika dipancing emosinya, ini mulai itu. Makanya bahasa-bahasa di masyarakat, bahasa-bahasa dipakai di media sosial, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terbawa di dalam emosi. Kalau kita kebawa emosi, maka kita tidak punya ketenangan. Kalau kita tidak punya ketenangan, kita kehilangan akal sehat. Nah, makanya nanti para bapak dan ibu, ya kita akan dihadapkan pada kondisi seperti ini ya. Ya ini selama 7 bulan kita bersama di dalam COVID ini ya. Sebisa mungkin, jangan mudah terbawa pada emosi. Khususnya emosi yang seringkali bisa bermunculan di dalam batin kita. Kenapa bisa ada emosi? Ya, emosi itu dalam bahasa Dhamma itu perasaan. Perasaan itu wedana. Ya, wedana itu muncul karena ada pasa, ada kontak. Kontak itu muncul karena ada pintu indria. Dan kita ini pintu indrianya itu lengkap. Ya, mata masih sehat, telinga masih oke, hidung juga masih oke. Di mana pintu indria yang sehat ketemu dengan kontak, maka akan timbul perasaan. Makanya kalau orang budek ya, namanya kalau dalam bahasa Jawa namanya sudorungu, ya, pendengarannya berkurang. Itu kalau ada orang ngomong keras sekalipun dia santai aja. Kenapa dia tidak emosi? Ya karena salayatananya terganggu. Ya. Di mana ada salayatana, di situ ada pasa, ada kontak. Di mana ada kontak, di situ ada perasaan. Nah, umat Buddha ini ketemu dengan banyak kontak. Ya, kontak itu ya indria ketemu objek, itu namanya kontak. Nanti ketika berkontak dengan apapun, jangan mudah terbawa emosi, ya. Jangan mudah terbawa emosi, ya. Karena rumah tangga yang sudah dibangun dengan sungguh-sungguh, rumah tangga yang sudah direncanakan dengan baik, itu bisa luluh lantah gara-gara diawali bukan karena kelaparan, ya, tetapi karena tidak mampu mengendalikan emosi. Maka tidak jarang satu sama yang lainnya bisa saling padu. Ya, kalau sudah saling padu, adu argumen, rebutan benar, semua membuat satu fakta-fakta, tidak ada yang mau mengelola emosinya, maka bisa terprovokasi. Jadi bukan hanya di media massa saja yang bisa memprovokasi. Rumah tangga ini juga bisa terprovokasi oleh apa? Oleh emosi. Ya. Tidak hanya dengan keluarga ya Bapak Ibu ya. Nanti dengan diri sendiri nanti juga bisa loh. Nanti ya ini kan yang hadir ini kan para senior-senior sebagian ya. Ini yang hadirnya sebagian para senior-senior ya. Makin senior ya saya pun juga mengarah kepada kesenioran juga ya. Jadi makin senior ini kadang-kadang fisik ini juga tidak bisa diajak kompromi loh. Ya. Fisik ini juga tidak bisa diajak kompromi loh. Kadang-kadang tidur ya. Tidur cepat, bangunnya cepat juga. Setelah bangun, enggak tidur lagi. Waduh, jengkel tuh. Bisa jengkel tuh. Ya, nanti kalau jengkel, nah mulai itu nanti. Kalau jengkel nanti tekanannya naik. Ya, maka sebisa mungkin
secara dari sekarang ya, dari sekarang kita belajar. Ya, dari sekarang kita belajar. Sebisa mungkin emosi itu bisa kita atasi. Makanya sebisa mungkin ya di kota Surabaya itu panas. Tinggal di Surabaya itu panas. Ya, tapi panasnya Surabaya jangan sampai masuk ke dalam hati. Karena kalau masuk ke dalam hati nanti bawanya emosi. Kalau sudah terbawa emosi, kehilangan pikiran tenang. Kalau kehilangan pikiran yang tenang, juga kehilangan dhamma-dhamma yang dimiliki. Makanya di sini para bapak dan ibu biasakan, ya biasakan di pagi hari, ya dibiasakan di pagi hari awali dengan menata pikiran. Nanti kalau bapak ibu sudah terbiasa menata pikiran, ketika nanti ada situasi yang tidak menyenangkan, bapak ibu mudah mengenali loh, peka gitu loh. Aduh, saya ini terbawa emosi ya, itu peka gitu loh. Ya, jadi orang kalau sudah terbiasa mengelola batinnya, saat emosi itu muncul itu tahu gitu loh. Ya tahu gitu loh. Ya seperti orang sehat yang sudah terbiasa mengetahui pilek. Ya, itu kalau ada pilek sedikit dia tahu. Aduh, saya kena pilek nih. Dia tahu tuh. Kenapa? Karena ada perhatian. Demikian pula orang yang memperhatikan pikiran, ya, orang yang senantiasa mengelola pikiran, ini nanti tahu. Ya, tahu apa? Saat emosi tahu. Ya, seperti peka terhadap nafas. Makanya kalau orang emosi itu nafasnya bukan panjang, nafasnya itu cepat. Ritme jantungnya itu cepat. Tetapi kalau tidak diperhatikan, ya tidak sempat memperhatikan ritme jantung. Tahu-tahu yang muncul adalah ledakan emosi. Maka sebisa mungkin nanti di dalam keseharian penting sekali, ya penting sekali untuk belajar yang namanya mengelola pikiran dengan ketenangan dan dibiasakan punya pemahaman yang benar. Apa yang kita lakukan itulah diri kita. Ya, jadi kalau kita tahu demikian, maka kita harus mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik. Banyak sekali pikiran yang baik, seperti sifat, ya, seperti pikiran yang sabar, seperti pikiran yang tenang, seperti pikiran yang tidak mudah menyalahkan, seperti pikiran yang tidak mencari-cari kesalahan. Nah, ini pikiran-pikiran yang demikian ini yang suka cari-cari kesalahan ini menjadi pikiran ini yang emosi. Makanya sebisa mungkin ya Bapak dan Ibu mesti jaga pikirannya. Apalagi kalau kita sudah belajar meditasi Buddhis. Apalagi kita sudah belajar meditasi Buddhis, ya kan ya. Jadi kalau kita sudah meditasi Buddhis, kita diingatkan untuk pengembangan cinta kasih. Maka di rumah dimanapun, kapanpun, kalau kita punya cinta kasih, maka cinta kasih ini akan membantu. Jadi semua bermula dari pikiran kita. Kalau pikirannya baik, nanti ucapannya baik. Tidak ada ucapan yang indah yang keluar selain dari pikiran yang baik. Ya, jadi tidak ada kata-kata yang indah, tidak ada kata-kata yang menyejukkan selain kata-kata yang berasal dari pikiran baik. Makanya kalau orang berkata kasar itu ya di saat itu pikirannya menjadi kacau. Ya, jadi kalau pikirannya kacau, tutur katanya kacau. Kalau sudah pikirannya kacau, tutur katanya kacau, tidak lama kemudian nanti perilakunya juga ikut kacau juga. Jadi hal yang paling spesifik yang harus kita miliki dari sejak awal, ya ingatlah, kita adalah apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan diawali dari apa yang kita pikirkan. Makanya kalau Bapak Ibu tidak hati-hati, Bante pikirannya sedih, pikirannya kacau. Kalau pikirannya sedih, pikirannya kacau, pikirannya khawatir. Yang keluar tutur kata apa? Yang keluar pasti tutur kata yang mengkhawatirkan, menakutkan.
Makanya setiap bangun pagi ya bikinlah satu kehendak yang baik. Saya seringkali mengatakan kepada para umat, jangan lupa pagi hari untuk menyampaikan satu aspirasi yang baik. Jadi hidup kita bukan hanya rutinitas. Bangun pagi, kerja, pulang, tidur, bangun pagi, kerja, pulang, tidur, bangun pagi, kerja, pulang, tidur. Ya bukan hanya rutinitas harian begitu. Tetapi diingat, ketika nanti bangun pagi, ya biasakan nih Bapak Ibu nih, bikin satu kehendak yang baik. Makin hari semoga saya sehat, semoga hari ini saya sehat, semoga hari ini saya sabar, semoga hari ini saya bahagia. Ya, diawali di pagi hari. Makanya di pagi hari itu harus muncul antusias itu loh. Muncul antusias gitu loh. Jangan mudah terbawa apa yang mimpi. Bante, saya semalam itu mimpinya buruk. Kemudian lupa membuat aspirasi, kemudian terpikirkan. Ya, ada tadi pagi ada umat, ya, ada umat yang bilang, aduh Bante, semalam mimpinya buruk. Mimpi apa? Mimpi menikah katanya. Loh, mimpi menikah mimpi buruk ya? Katanya begitu Bante. Kalau menikah itu katanya, kalau mimpi menikah itu katanya mau mati katanya. Jadi dia, oh, saya baru tahu ini. Nah, pagi hari pikirnya kacau tuh. Jadi pagi hari bukan ingat yang baik. Waduh, ini bakalan mati saya. Nggak usah mimpi sekalipun kita juga akan begitu kok. Kenapa kita harus memunculkan yang begitu? Kalau pagi hari contoh seperti itu nanti yang orang mimpi menikah, ya, kan di masyarakat Jawa itu juga ada mimpi macam-macam loh ya. Ya ini bolak-balik ya. Ini jangan percaya dengan mimpi ya. Ini hanya contoh aja yang ada di masyarakat ya. Ya karena mimpi itu banyak sebabnya ya. Jadi jangan kemudian terkecoh dengan mimpi ya. Karena mimpi itu banyak sebabnya. Saya juga mendengar cerita, waduh Bante, saya mimpi dikejar-kejar ular. Mau digigit kaki saya. Wah, ini kalau orang di Jawa ini bagus sih katanya. Wah ini baru mau dapat jodoh. ya. Tetapi di sini ini adalah pemahaman yang memang secara tradisi di masyarakat berkembang. Tetapi tidak lain itu ya masih sifatnya tidak pasti. Khususnya yang negatif tadi, yang sudah dimanifestasikan dengan nilai yang negatif, seperti mimpi tentang mimpi menikah. Kalau pagi hari sudah diisi kacau, ya pikirannya takut, aduh nanti mati. Dia cerita begitu. Wah, pagi hari kalau pikirannya kacau, ya aktivitas seharian itu menjadi kacau loh. Ya, waduh, nanti kalau benar nanti siapa? Nanti kalau bukan saya nanti jangan-jangan juga anggota keluarga saya. Waduh, mikir kacau lagi tuh. Ya, makin kacau lagi. Makanya Bapak dan Ibu diingat, kita adalah apa yang kita pikirkan. Ya, maka segera mungkin kalau emosi kita kacau, segera mungkin ya. Segera mungkin ubahlah diisi dengan kalimat-kalimat yang negatif. Jadi kalau kacau jangan diisi dengan kalimat negatif ya. Jadi kalau kacau isilah dengan kalimat-kalimat yang positif. Ya, ini diingat nih. Karena kita kan harus hidup berkesadaran. Jadi kalau ada tanda-tanda yang tidak menyenangkan, ya, apalagi ya ada isu-isu, wah ini hari akan tua, nanti akan muncul gunung meletus berinisial S. Ada yang mengatakan begitu, waduh, ya nanti kacau juga nanti. Maka sebisa mungkin ya Bapak dan Ibu yang ada di rumah ya sebisa mungkin jaga pikirannya. Jaga pikirannya. Jadi meskipun tidak tercapai apa yang mungkin diharapkan, minimal diawali. Diawali di malam hari, di pagi hari, di setiap apapun lah. Di saat pikiran kita kacau, terbawa emosi yang buruk, ya Bapak Ibu kelola pikirannya. Andai kata tidak bisa mengucapkan kata-kata yang positif, cobalah jangan lupa untuk menarik napas yang panjang. Kalau napas ditarik panjang, dihembuskan pelan-pelan, ini juga bisa menetralisir kondisi batin kita. Makanya jangan mudah terbawa emosi. Nanti kalau terbawa emosi,
ya nanti kita lupa diri. Kalau kita lupa diri, kita akan bergantung sama situasi. Jadi orang yang hidupnya hanya menggantungkan yang di luar, ya ini tidak aktif namanya. Jadi di sini Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya nanti sebisa mungkin ingat, ya sebisa mungkin diingat untuk menjaga pikiran. Khususnya di sini ya biasakan jangan mudah terbawa emosi. Supaya tidak terbawa emosi, jangan lupa untuk menenangkan pikiran. Cara untuk menenangkan pikiran sangat banyak macam. Ada dengan meditasi, ya. Ada juga membuat kalimat positif ke dalam dirinya. Semoga saya berbahagia, semoga saya sehat. Ya jangan lupa tuh, ya jangan lupa. Nah, termasuk juga menarik napas panjang. Jadi banyak macam yang umat rumah tangga bisa lakukan. Apakah dengan olahraga, gerak keliling, yang sifatnya menenangkan lah. Jadi jangan mudah terbawa emosi. Memang orang punya pikiran untuk berpikir, tetapi pikiran jika tidak dikelola dengan baik akan membawa pada emosi. Kalau sudah terbawa emosi, nanti lupa kontrol diri. Kalau tidak bisa kontrol diri, akhirnya kehilangan ketenangan. Kalau ketenangannya hilang, ya sudah. Hidupnya akan ketemu dengan kesulitan dan banyak hal yang mengganggu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan ya di kesempatan malam hari ini ya sebagai satu pengingat lah. Namanya Anusasana itu khotbah pendek, namanya Anusasana. Ya, jadi khotbah pendek namanya Anusasana. Kalau khotbah panjang namanya Dhammadisana. Ya, jadi ini sebagai pengingat yang perlu saya sampaikan kepada para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian. Senantiasa kita untuk belajar ketenangan dari sekarang. Ya, karena kita tidak hanya bertemu dengan masalah yang dari luar, kita juga akan ketemu dengan masalah dengan diri sendiri. Karena kita makin hari akan ketemu dengan banyak hal. Mungkin yang cocok, mungkin yang tidak cocok. Itulah fenomena kehidupan. Selama Bapak Ibu mengisi pikirannya dengan pikiran yang baik, maka ucapannya juga akan baik. Nanti bertindak pun juga baik. Kalau pikirannya baik, ucapannya baik, tindakannya baik, otomatis Anda jadi orang baik. Maka di masyarakat tuh ada istilahnya, dia itu sabar loh Bante. Kenapa dia disebut sabar? Karena apa yang dilakukan seperti halnya biasanya yang dimiliki oleh orang yang sabar. Mampu menahan diri, memiliki ketenangan, maka dia dilabeli sebagai orang yang sabar. Demikian pula, oh dia pemarah Bante. Kenapa dia dapat label pemarah? Karena ucapannya itu kasar, tindakannya juga kasar, maka dia dilabeli sebagai pemarah. Demikian pula, oh Bante dia itu pelit loh. Kenapa ada orang dapat gelar pelit? Karena tindakannya mengarah kepada sulitnya berbagi. Jadi di sini adalah kita adalah apa yang kita lakukan. Kita adalah apa yang kita lakukan. Oleh karena itu ya, marilah kita menggunakan sisa waktu yang kita miliki ini untuk senantiasa menuntun diri kita, khususnya diawali. Ayolah kita berpikir yang baik, ayolah kita berucap yang baik, dan ayolah kita setiap saat, meskipun ada kesulitan apapun, isilah dengan perilaku yang baik. Ini yang perlu saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda berbahagia, semoga Anda senantiasa sehat, sejahtera, dan semoga segala malapetaka, penyakit, ketakutan, dan hal buruk yang tidak kita kehendaki, semoga menjadi lenyap adanya. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan kepada pemimpin puja. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Sekarang dari Suhu Kasim memberi nasihat-nasihat buat anggota-anggota guys. Suhu Kasim, silakan Suhu. Bante Atadiro yang kami muliakan, para Romo Ramani serta umat keluarga guys yang malam ini kita berkumpul.
dengan keadaan sehat. Terimalah salam Buddhis. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Malam ini adalah merupakan malam yang sangat amat bahagia bagi keluarga GAIS di Surabaya. Karena kita bisa melalui Zoom dengan Yang Mulia Bante Attadhiro di Jakarta. Salam juga bagi umat di Jakarta. Kita bersilaturahmi beranjang sana malam ini. Setiap hari Selasa, di mana tidak ada pandemi ini, kita selalu beranjang sana dari rumah ke rumah. Ini adalah suatu kita belajar berbuat kebaikan untuk melayani keikhlasan dan kerelaan. Yang dipaparkan Yang Mulia Bante Attadhiro Thera ini, malam ini, semuanya sumber dari pikiran. Maka dengan kita memusatkan pikiran itu, boleh kita memusatkan pikiran, namun jangan terlalu banyak kepikiran. Pikiran, ucapan maupun tindakan. Malam ini adalah suatu rangkaian yang begitu jelas dan bermanfaat. Karena Bante membabarkan juga, kalau tidak meskipun berbuat baik, namun tidak didasari oleh dhamma, nanti akan salah sasaran. Maka dengan kemantapan ini kita masuk, diberi masukan ini, tentu nanti menjadi modal GAIS yang akan kita melayani sesama kita, umat Buddhis, dimanapun berada, bisa. Yang saya ingati dalam pandemi ini, kita GAIS ini mempunyai ketekatan yang sadis. Sadis di sini, Bante, bukan suatu yang menyeramkan. Sadis di sini adalah sabar, disiplin. Kita sabar dan disiplin untuk menjalankan dhamma. Dalam suasana COVID ini sangat perlu kita disiplin ini, Bante, untuk menjadikan kita sehat. Banyak OTG. OTG di sini juga banyak orang yang bergaya, pakai masker untuk kesehatan, meskipun tua, yang hari ini, meskipun kita di sini ini ada yang umurnya sampai 71 tahun yang merayakan ulang tahun hari ini. Selamat berulang tahun, semoga sehat, Ibu Yeni ini. Meskipun ompong, tapi gaya. Kita tutup mulutnya, kita tidak. Namun, kita tetap disiplin, berolahraga untuk menjaga fisik ini. Berolahraga harus teratur, disiplin, dan terukur dengan usianya. Jangan manjat pohon. Nanti kalau manjat pohon malah menjadi suatu celaka. Kalau sudah sepuh ini, kita harus bersama-sama untuk menjalin suatu keakraban dalam beranjang sana ini, Bante. Semoga Sang Tiratana melindungi kita semuanya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas pesan-pesan dari Suku Kasih. Sekarang kita lanjutkan pembacaan Patidana halaman 122. Punya sidani katasa yana nyani katani me de sanca bagino hontu satta nanta pamanaka ye biya
mayang mata pita dayu ditha me capya dithawa anyi maca tawe rinu satta titanti lokasmin te bumma catu yonika pance kaca tukara sansaranta bawa bawe nyatang ye pati daname anumo dantu te sayang ye cimang napa nanti dewa te sang niwe dayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sape sata sada hontu awera sukaji wino hema padan capa pontu desa sijathan subhan. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Demikian pembacaan parita yang baru kita lakukan bersama-sama. Semoga akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan untuk keluarga besar grup Anjansana Edaka. Dan jasa-jasa memberi manfaat kebahagiaan kepada para leluhur dan semua makhluk. Marilah kita memberikan penghormatan pada Sang Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddham Bhagavantam Abhiwadhemi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami. Supati Panno Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mari kita memberi ucapan terima kasih pada Bante Atadirotera. Okasa Wandami Bante. Ya, Sukihoto, Ayuwano, Sukang Balang. Semoga berbahagia, sehat sejahtera semuanya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Ya, malam hari ini semua siaran dari sini. Dhamma Meta Jember, siarannya dari Pusdiklat.
Si Kadama Santi Bumi juga siarannya dari Pusdiklat. Saya ke Surabaya juga siarannya dari Pusdiklat. Jadi semuanya dari BSD, malam hari ini burungan. Iya. Sehat, Mana, Bante? Pak? Gimana kabarnya? Baik-baik semua? Baik. Ya. Gimana Anu, Surabaya? Bante. COVID naik apa turun? Naik Bante. Naik. Oh naik. Amin. Wih, Jakarta juga kan Bante? waduh, saya enggak menyimak ya. Saya tahunya di BSD. BSD naik. Jangan disimak Bante. Didoain aja semoga cepat kelar. Enggak tahu ya ini kok dari mana ya kok sampai satu hari 6.000 ya? Kan biasanya 3.000. Apa yang kemarin dari ngumpul dari bandara itu ya? Mungkin Bante inflasi Bante.